Coba di sini yang kalau kebelet BAB tuh ya bukannya langsung pup, malah sibuk ngantongin batu. Bola, hati-hati lur. Keseringan nahan BAB tuh bisa bikin meninggoy. Loh, kok bisa? Ya bisa. Ini aku ceritain. Assalamualaikum lur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa. Hai. Kali ini aku mau bawain pengalaman mengerikan dari orang-orang yang suka nahan BAB sampai susah pup. Nah loh, mana aku juga suka susah pup lagi lur. Alamak. Kasus pertama datang dari remaja cewek 16 tahun asal Inggris yang kehilangan nyawanya gara-gara nahan BAB selama 2 bulan. Jangankan 2 bulan, 2 hari kita nggak buang air aja rasanya tuh begah. Idealnya tuh orang buang air besar minimal sehari sekali di pagi hari. Ibaratnya tuh tempat sampah ya guys. Limbah di hari sebelumnya tuh dibuang dulu, dikosongin dulu nih sebelum nampung limbah-limbah yang baru. Jadi remaja itu bernama Emily Titterington. Emily ini katanya punya rasa takut berlebihan sama toilet, semacam fobia gitu guys. Makanya dia milih untuk menahan buang air besarnya selama itu. Terlebih dia juga mengidap autisme ringan yang bisa meningkatkan batas rasa sakitnya dan itu bikin dia kurang connect atau kurang paham gitu sama apa yang terjadi di badannya. Udah kayak gitu, Emily ini nggak mau dirawat secara medis karena takut. Padahal ibunya tuh udah berkali-kali ngebujuk dia, bahkan maksa ngebawa dia ke dokter, tapi dianya tuh nolak terus. Sampai akhirnya suatu malam ada para medis yang datang ke rumahnya Emily. Kata mereka tuh kondisinya Emily udah pucet banget dan dia ngerasain di antara tulang belikatnya itu tuh sakit banget. Tapi udah kayak gitu tetap nggak mau dibawa ke rumah sakit guys. Waktu itu tim medisnya tuh belum tahu bahwa Emily perutnya membengkak karena dia pakai baju tidur longgar. Gak lama setelah tim medisnya pergi, mereka dipanggil lagi ke rumahnya Emily karena ternyata Emily itu pingsan dan di situ ketahuan lah perutnya ini membengkak gede banget. Bahkan tulang rusuknya yang bagian bawah itu dia kegeser guys. Jadi tuh ususnya Emily membesar dan neken rongga dadanya, terus ngegeser organ-organ tubuh yang lain. Meskipun langsung ditangani, Emily keburu serangan jantung dan meninggal dunia. Tapi ya lur, di kasus ini tuh aku sedikit janggal sama orang tuanya deh. Kayak bocah 16 tahun tuh punya hak apa sih buat menolak perawatan medis? Apalagi kondisinya udah separah itu kan. Pikiran negatifku ya, ini jangan-jangan orang tuanya Emily tuh nggak sekeras itu berusaha buat nolongin anaknya. Apalagi kondisinya Emily anak spesial. Aduh. Ini gara-gara aku kebanyakan baca kasus pembunuhan tragis aja sih kayaknya. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba komen. BTW, kalian tahu lagu ini nggak? Gak cuman remaja biasa kayak Emily, kondisi sembelit juga dialami sama penyanyi legendaris Amerika, Elvis Presley. Nah, itu yang nyanyi lagu itu lur. Awalnya kematian Elvis di tahun 1977 itu diduga akibat serangan jantung karena ketergantungan obat dan kelebihan berat badan. Tapi setelah kematiannya, dokter pribadinya Elvis itu neliti lagi, meriksa lagi. Dan ternyata sampai ketika otopsi, barulah mereka sadar bahwa Elvis ini mengalami sembelit kronis selama 4 bulan. Wah, itu 2 kali lipat lebih parah ketimbang Emily ya coy. Jadi tuh kata pak dokter, ususnya Elvis ukuran diameternya itu 15 cm, sedangkan normalnya cuma 7 cm guys. Terus panjangnya itu sekitar 270 cm, sedangkan normalnya itu cuma 150 cm aja. Sembelit kronis itu terjadi akibat penyalahgunaan obat resep selama bertahun-tahun, makanan tinggi lemak, alkohol, dan kolesterol yang tinggi. Kalau dilihat dari kondisi meninggalnya ya Elvis itu ditemuin di kamar mandi yang dugaannya itu dia ini lagi berusaha buang air terus jatuh di deket toilet. Nah, karena daya tekanan tubuhnya ketika ngeden itu ngegencet bagian dalam perutnya, jantungnya pun berhenti berdetak dan dia pun terjatuh. Kan guys, sembelit itu emang bisa bahaya banget kalau nggak segera ditanganin. Dan kalau emang udah sesusah itu dikeluarinnya, jangan berusaha maksain ngeden sendiri deh. Lah, itu kan karena 4 bulan orang ngising ya wajar. Kalau cuma 3 hari ya nggak apa-apa lah. Wait, jangan salah. Ini ada loh yang cuma 3 hari sembelit terus maksa ngeden
akhirnya meninggoy. Beliau ini kakek Zhu, umur 72 tahun, asal Tiongkok. Yang sebelumnya tuh 3 hari berturut-turut dia nggak bisa pup. Nah, suatu malam sebelum tidur, beliau ini mutusin ke toilet. Tapi ketika ngeden itu guys, dia tiba-tiba pingsan. Terus sama keluarganya langsunglah dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya pihak rumah sakit itu gagal nolongin si kakek. Menurut dokter, kakek Zhu ini ngedennya terlalu kengedenan. Apa sih? Maksudnya terlalu berlebihan ngedennya guys. Nah, karena tekanan di dalam badannya ini meningkat, jadi saraf-sarafnya keganggu, terus detak jantung sama tekanan darahnya itu menurun. Gara-gara itulah jantungnya berhenti. Alah, itu sih karena dia udah tua aja, nggak kuat itu badannya. Loh, jangan salah. Ini ada loh yang masih muda tapi jadi korban karena maksain ngeden ketika sembelit. Nah, TikTok pasti tahu TikTok seleb yang satu ini. Sebutannya itu Mas Krai. Kabarnya ya guys, dia ini terkena fisura ani dan harus dioperasi. Ani apa tuh? Fisura ani, gejala utamanya ya ketika kotorannya keluar itu bakal kerasa sakit banget. Terus ya nggak cuma sakit, tapi bisa sampai berdarah. Dan itu mungkin karena kronis banget, jadi nggak ketolong guys. Pada akhirnya Mas Krai meninggal dunia di usia yang ke-23 tahun. Kasian banget, malah masih muda. Nah terus selain fisura ani, maksain ngeden ketika sembelit itu juga bisa bikin bagian paling ujung usus besar kita keluar. Keluar lewat mana? Keluar lewat saluran anus. Ya Allah Gusti, serem banget ya Mbok. Itu kalau udah separah itu, satu-satunya jalan ya dioperasi. Soalnya kayaknya nggak mungkin deh ya kita manual blesekin ususnya biar masuk lagi ke dalam. Merinding banget. Aduh. Nah tuh kan, banyak banget kasusnya ternyata. Makanya ya guys, biasain makan banyak serat kayak sayur, buah. Jangan seblak terus. Lagi yang pedes-pedes tuh. Bukan sembelit yang ada diare malah. Bahaya juga kan. Selain itu juga cukup minum air. Air bening ya, bukan air mari mas. Terus ya, yang paling penting banget nih, kalau udah kerasa kebelet, itu keluarin aja, jangan ditunda-tunda ya, jangan ditahan. Apalagi malah ngantongin batu. Sian nih tuh ususnya meronta-ronta. Tolong. Aduh, apa sih? Udah lah ya, gitu aja. Semoga bermanfaat. Ini juga jadi reminder buat aku juga nih. Thank you udah nonton sampai selesai. Share video ini ke grup keluarga besar, grup alumni MTS, SMP, SMK, SMA, Madrasah Aliyah Negeri, grup PKK, grup RT RW, grup PKK. Udah tadi. Pokoknya sebarkan video ini ke seluruh dunia ya. Bahwa ternyata sembelit itu seberbahaya itu guys. Ajak mereka juga buat like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar terus update sama video-video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinless karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi, jangan lupa modal. Assalamualaikum.